Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Min kitab Syarafil Ummatil Muhammadiyah lil Imam Ad-Doktor As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullahu taala. Nafa'ana Allahu bihi wa bi jami'i ulumihi wa ulumikum wa ulumi sa'iris salihin fid dharain. Amin. Wa radiyallahu ta'ala anna wa ankum wa an jami'il muslimin ila an qala أما شرابهم فالحميم كما قال تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم وإنه ليصب على رؤوسهم فينفض الحميم حتى يخلص إلى جوفه فيسلت ما في جوفه حتى يمرق من قدميه وهو الصهر ثم يعاد كما كان ويسقون من ماء صديد كما قال تعالى ويسقى من ماء صديد يتجرعه يقرب إلى فيه فيقرهه فإذا أدني منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه فإذا شربه قطع أمعاءهم حتى يخرج من دبره كما قال تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم وقال وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب ولو أن دلوا من غساك يهرق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا والحميم والغساق هو ما يسيل من جلودها لأنتنا أهل الدنيا لأنتنا ولو أن دلوا من غساق يهرق في الدنيا لأنتنا أهل الدنيا والحميم والغساق هو ما يسيل من جلود أهل النار أما طعامهم فالزقوم ولو أن قطرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين نسألك اللهم خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها نسألك اللهم خير هذه الليلة خير ما فيها خير ما قبلها وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة آمين 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 يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, karunia yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga pada malam hari yang mulia ini kembali Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di tempat yang mulia, sama-sama niat i'tikaf, niat memakmurkan waktu antara maghrib dan isya. Niat kita juga di sana menunggu datangnya waktu salat isya sambil mengisi dengan menuntut ilmu pengetahuan agama, dan niat i'tikaf di dalam ini masjid mudah-mudahan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan yang telah lalu kita menyebutkan dan kita diberitahukan tentang bagaimana salah satu lembah yang ada di dalam neraka jahanam, yaitu yang dijuluki dengan Ghayya, yang mana wadi atau lembah yang ada di jahanam yang disebut dengan Ghayya ini adalah orang-orang yang selama di dunia mereka memperturutkan nafsu dan syahwatnya, sehingga orang-orang yang semacam itu akan mendapatkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa dilemparkan ke dalam neraka Ghayya, yang mana Ghayya itu adalah wadin, salah satu lembah yang ada di dalam neraka jahanam. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Datanglah setelah mereka sebuah generasi
yang mana mereka itu adalah adha'us shalah, mengabaikan salat. Mengabaikan salat bisa jadi maknanya tarakus salatal mafrudata, mereka meninggalkan salat yang diwajibkan. Abdullah bin Mas'ud berkata yang dimaksud dengan mengabaikan salat yaitu adalah bahwasanya akharuha an waqtiha, dia tunda waktu salat sampai di akhir waktu salat tersebut. Sehingga diperjelas oleh Al-Imam Sa'id bin al-Musayyab, beliau mengatakan sehingga la yusalli adh-dhuhra hatta ya'ti al-'asr, tidaklah dia salat zuhur sudah selesai kecuali langsung datang waktu asar. Ada takhir, menunda. Inilah yang disebut dengan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun wa hakadha wattaba'u syahawat, dan mereka mengikuti keinginan-keinginannya, al-ma'asi, kemaksiatan, syurbal khamr, mabok-mabokan, narkoba. Mereka lebih mementingkan keinginan-keinginan nafsunya atas ketaatan kepada Allah. Ada lebih mementingkan keinginan nafsunya. Fasawfa yalqawna ghayya, maka dia akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia kelak akan tersesat. Yang dimaksud dengan ghayya adalah yaitu wadin fi jahannam yasilu gayhan wa dama, yaitu satu lembah yang ada di dalam jahannam yang mengalir di sana darah dan nanah. Ya'udzubillah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari hal tersebut insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian malam hari ini berbicara wa amma syarabuhum, adapun minuman para penghuni neraka. Ada minumannya? Ada. Minuman ahli neraka ada, makanannya pun ada. Makanan ahli neraka ada, minumannya pun ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wasugu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Muhammad ayat 15. Bagaimana Allah menjelaskan wasugu ma'an hamima, mereka itu diberikan minuman. Hamima, apa itu hamima? Syadidal har, panas mendidih. Itu makanannya. Yang mana air minuman penduduk neraka itu dari semenjak diciptakan neraka sudah dipanasi. Bayangkan, sudah dipanaskan. Mendidihnya bagaimana? Tusa'ar alaihim jahannam mundhu khuligat. Allah, itu kayak apa panasnya? Dari semenjak diciptakan udah dipanaskan. Udah dipanaskan tuh air, bayangkan berapa ribu tahun. Sampai nantinya ketika orang tersebut masuk ke dalam neraka, idza udniya minhum, apabila itu minuman disuguhkan kepada mereka, mungkin kita bisa membayangkan bagaimana. Idza udniya minhum, kalau udah disuguhkan, didekatkan dari mereka, syawa wujuhahum, ini daging yang ada di wajah mereka langsung terlepas, langsung copot semuanya, saking panasnya. Kita biasanya kalau ada api depan situ, besar apinya, udah kerasa panasnya di sini. Apalagi di sana air yang mendidih, yang mana air tersebut dipanaskan mundhu khuligat, dari semenjak jahannam diciptakan. Ya Allah, idza udniya minhum syawa wujuhahum, langsung di sana wajah-wajah mereka itu langsung berjatuhan. Masya Allah, la ilaha illallah. Nah itu hamim. Dari karenanya dalam ayat yang lain dalam surah An-Naba, la yadhuguna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa. Nah itu apa namanya, macam-macam minumannya, hamim, ghassaq. Kayak kita di sini juga ada jus
mangga, ada jus, ini macam-macam. Di sana ada hamim, ada ghasaq. Nah, ada hamim, ada ghasaq. Itu apa namanya? Minuman mereka. Syawa wujuhahum. Langsung di sana wajah-wajah mereka semuanya, daging-dagingnya itu semuanya apa namanya? Terlepas dari wajah mereka. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita dipeliharakan oleh Allah. Wa waqa'at furwatu ru'usihim. Kemudian kulit kepala mereka langsung copot. Fa idza syaribu, apabila mereka minum itu minumannya, tahu apa yang terjadi? Fagatta'a am'a'ahum. Usus-usus mereka terpotong semuanya. La ilaha illallah. Dan bukan hanya terpotong, saking panasnya tuh perutnya tidak bisa menampung, sehingga keluar dari jalur duburnya. Jadi semua ususnya itu disebutkan fakharajat min adbarihim, semuanya keluar. Itu minuman mereka. La ilaha illallah. Jadi karenanya hausnya kita di dunia karena puasa itu hanya sebentar. Nah, dibandingkan bagaimana minuman yang ada di neraka. La yadhuguna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa. La ilaha illallah. Itu di antara minuman mereka, di antara wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sas syarabu wa sa'at murtafaga. Wa iyastaghitsu yughatsu bima'in, dan apabila mereka meminta minuman, kata Allah dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Kahf, kalmuhli yashwil wujuh, mereka tersebut ketika meminta minuman niscaya mereka akan diberi minuman, tapi airnya seperti besi yang mendidih. Bi'sas syarabu wa sa'at murtafaga. La ilaha illallah. Nah, itu minumannya, minuman mereka di dalam neraka. La ilaha illallah. Kemudian setelah itu bukan hancur, habis itu hancur dah, kembali lagi. Batang tubuh kita kembali lagi seperti semula, disuguhkan lagi, hancur lagi, mendidih lagi, keluar lagi semua ususnya dari belakang kita. Masya Allah, begitu. Dari karenanya di dalam Al-Quran bagaimana di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang orang-orang yang semacam itu, bagaimana keadaan mereka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Sebagaimana Allah berfirman, innal ladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Manakala ketika mereka udah disiksa di dalam neraka, kullama nadijat juluduhum, Masya Allah, manakala ihtaragat juluduhum, sudah terbakar hancur kulit mereka, maka kata Allah, baddalnahum juludan ghairaha, kami gantikan lagi kulit yang lain. Kami gantikan lagi. Kami gantikan lagi. Kami gantikan lagi. Liyadzuqul azab, terus seperti itu. Tidak ada hancur maksudnya. Tidak ada hancur. Terus liyadzuqul azab, agar mereka merasakan bagaimana sakitnya siksaan dari akibat dosa yang mereka lakukan selama di dunia. Jadi itu ketika disuguhkan wajah-wajahnya semuanya, daging yang ada di wajahnya semuanya hancur, kemudian diminumkan habis semuanya, kemudian keluar dari belakang, setelah itu kembali lagi. Semua siksaan neraka seperti itu. Allah. Naam. Kama qala Allah Ta'ala wa yusga min ma'in sadid. Yatajarra'uhu dalam Al-Quran lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa yusga min ma'in sadid. Wa yusga min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid.
orang tersebut diberikan minuman oleh Allah dari ma'in sadid. Apa itu ma'in sadid? Yaitu adalah darah dan nanah yang mengalir dari batang tubuh orang kafir yang sedang disiksa di dalam neraka. Itu diperas, ngambil minumannya, jus nanah sama jus darah dari orang kafir. La ilaha illallah. Sama seperti itu, didekatkan, yugarrab ila fi, didekatkan ke mulutnya, fayakrahahu, dia tidak mau. Fa idza udniya minhu shawa wajhahu, kalau sudah didekatkan langsung waga'at farwatu ra'sih, semuanya kulitnya habis. Fa idza syaribahu qatta'a ma'ahum hatta yakhruja min duburihi, sampai keluar dari dubur. La ilaha illallah. Kemudian disebutkan di dalam tafsir wa yusga min ma'in sadid. Bahkan maaf, yang dimaksud dengan ma'in sadid bukan hanya sekedar darah dan nanah yang keluar dari batang tubuh orang kafir, tapi yang keluar dari kemaluan perempuan yang suka berzina selama di dunia, disiksa dalam neraka. Apa yang keluar di sana disuruh diminum. Wala quwwata illa billah. Nah, ini dalam tafsir. Yatajarra'uhu, artinya diteguk-tegukkan air nanah tersebut, dipaksa. Yatahassahu wa yashrabuhu la bimarratin wahida bal jur'atan. Orang biasanya kalau minum jamu pahit, jamu itu kan pahit. Kalau orang biasanya minum jamu, kada kau pang minum nang santai, kada kau menikmati, pasti langsung kayak itu aja biasanya. Kenapa? Supaya kada kerasa. Nah, ini orang tersebut disuruh yatajarra'uhu, arti yatajarra'uhu, minum sedikit demi sedikit. Jur'atan, la bimarratin wahidah, bukan satu kali teguk, sedikit-sedikit. Oh ya Allah, la ilaha illallah. La yakadu yusighuhu wa la yakadu yusighuhu, dan dia hampir tidak bisa melenalnya. Kita biasanya, ya Allah, orang tuh kalau biasanya apakah minum apakah, ya memang orang kada bisa minum obat kan ya Pak. Harus pakai pisang dulu, terus pakai untuk dulu, harus nasi dulu 2 piringnya, nyamanannya. Orang kada bisa minum obat biasanya, macam-macam dikajal di dalam pisang. Sudah dikajal dalam saja tuh, dapatnya juga dalam untung. Haula wala quwwata illa billah. Macam-macam. Wala yakadu yusighuhu, dia hampir tidak bisa menelannya. Karena ya Allah. Kemudian Allah berfirman, wa ya'tihil mautu min kulli makan wa ma huwa bimayyit, dan datanglah bahaya kematian kepadanya dari segenap penjuru. Ketika dia meminum itu semua, maksudnya wa ya'tihil mautu min kulli makan, pada saat dia disuguhkan air tersebut, Pak Haji, waktu saat yajidu hammal maut, saat itu dia merasakan kembali bagaimana kesedihan yang dia rasakan ketika menghadapi kematian. Dan orang tidak ada lagi mati di sana, tapi hammal maut wa alamah, dan sakitnya kematian dia rasakan lagi pada saat itu. Allah, min kulli makanin min a'dha'ih, dari seluruh anggota tubuhnya, sakitnya luar biasa. Disuguhkan, ya, minum. Dulu waktu di dunia disuruh puasa, ada hakun jurang 1 mata aja kada lawas, 12 jam jangan ada minum, udah tahan kada minum, mau minum. Itu hati-hati nih kalau pindah dapat ini ma'in sadid, yatajarra'uhu wa la yakadu yusighuhu wa ya'tihil mautu min kulli makan wa ma huwa bimayyit. Sebenarnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma huwa bimayyit, tetapi dia tidak juga mati. Sangkanya mati, sudah mati habis, tapi ternyata tidak juga orang tersebut mati. Maksudnya tidak juga mati kemudian dia bisa istirahat, la, tidak bisa.
thumma la yamutu fiha wa la yahya, dalam Al-Qur'an, dalam ayatnya. Wa ma huwa bimait wa min waraihim adzabun ghalidz, dan di hadapannya masih ada lagi adzabun ghalidz, yaitu azab yang sangat pedih, kekal selamanya dalam neraka. La ilaha illallah. Dan selamatan kita seberataan insyaallah. Tuh. Wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sasy syarabu wa sa'at murtafaqa, dalam Al-Kahf. Naam. Wa iyastaghitsu yugha, dalam ayat wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa iyastaghitsu. Jika mereka meminta pertolongan, maka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajahnya. Yashwil wujuh, yumdijul wujuh min harrih. Ini dagingnya ini jadi masak, saking panasnya. Orang kalau sudah kepanasan, panas benar, itu mendadari inta lo kadang lagi andak di atas langsung masak, panas. Nih dalam tafsir yang membaca ada tafsir Imam Al-Baghawi. Nah, yashwil wujuh wa iyastaghitsu min syiddatil 'atas. Min syiddatil 'atash. Ketika mereka memohon, meminta pertolongan untuk diberikan minuman, yughatsu bima'in kalmuhl. Dikasih minuman, tapi minumannya itu adalah yaitu seperti besi yang mendidih. Allah. Seperti durdi zait. Durdi zait itu minyak yang udah dipanaskan mendidih, gurakannya itu. Sehingga ketika didekatkan dengan mereka, yashwil wujuh. Allah. Yumdijul wujuh min harrih. Nih, masak langsung. Muhanya ini masak kayak daging masak di sate. Min syiddati harrih, karena panasnya. Bi'sasy syarab wa sa'at murtafaga, dan itu adalah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Dari karenanya hadirin hadirat yang mendengar, yang menyaksikan, ketika kita mencicipi minuman yang enak di dunia, minta sama Allah, ya Rabb, jangan hanya kau rasakan enaknya minuman ini di dunia, tapi rasakan juga kami lezatnya minuman besok di dalam surga. Begitu. Ada yang minum jus, alhamdulillah, ingat sama Allah dalam hati aja, ya Rabb, sebagaimana kau rasakan aku annya. Oh, buah-buahan ahli neraka, namanya pohon zakum. Namanya pohon zakum. Dalam surah Al-Waqiah nang rancak pian baca Mbah Asar toh. Tsumma innakum ayyuhad-dallunal mukadzibun la'akiluna min syajarin min zaqqum famali'una minhal butun fasharibuna 'alaihi minal hamim. Nah, hamim tadi ada. فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون لآكلون من شجر من زقوم. Mereka akan memakan pohon zakum. Kita jelaskan apa itu pohon zakum. Pohon zakum namanya pohonnya pohon zakum. Hadza pohon zakum itu akarnya di mana? Akarnya disebutkan dalam Al-Qur'an, adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zakum inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Itu pohonnya itu akarnya keluar dari dasar neraka jahim. Jadi dari situ, tuh pohonnya. Kemudian disebutkan lagi di sana, ada juga yang mengatakan seperti Al-Imam Al-Hasan yang mengatakan asluha fi ga'ri jahannam.
Pohon itu keluar dasarnya itu dari neraka jahanam. Kemudian dahan-dahannya itu ada di darakat, di tingkatan-tingkatan jahanam tersebut. Nah, kemudian Allah mengatakan, takhruju min aslil jahim tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Mayangnya seperti kepala-kepala setan. Itu makanannya. Tal'uha ay thamaruha, maksudnya buahnya tersebut, tal'uha ay thamaruha summiya tal'an litulu'ih. Ketika dia berbuah, ka'annahu ru'usus syayatin. Mereka itu seperti kepala-kepala syaitan. Bahkan Sayyidina Abdullah bin Abbas rahimahullah subhanahu wa ta'ala, humus syayatin bi'a'yanihim syubbiha biha li gubhiha, diperumpamakan seperti kepala syaitan karena jeleknya itu buah. La ilaha illallah. Ada lagi yang mengatakan yang dimaksud dengan mayangnya, buahnya seperti kepala syaitan, maksudnya adalah al-hayyat, seperti ular-ular. Ada lagi yang mengatakan hiya syajaratun gabihatun murratun muntinatun takunu fil badiyah tusammiha al-arab ru'usus syayatin. Ada lagi yang mengatakan hiya syajaratun, dia adalah pohon yang jelek, pahit, mengeluarkan nanah, yang biasanya ada di pegunungan-pegunungan, di pedesaan, di pelosok-pelosok. Nah, kemudian ketika mereka memakan itu buah, apa yang mereka rasakan? Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin fa innahum la'akiluna minha famali'una minhal butun. Mereka benar-benar memakan sebagian dari buah pohon tersebut dan mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum. La ilaha illallah. Nah itu. Inna syajarataz zakum ta'amul athim dalam Al-Qur'an. Makanan bagi orang yang banyak dosa, itu makanannya. Ta'amul azim. Di antaranya Abu Jahal. Enak nyusul Abu Jahal. Bismillah. Inna syajarataz zakum ta'amul azim ay dzil itsm wa huwa Abu Jahal. Kal muhli yaghli fil butun, seperti cairan tembaga yang dia mendidih dalam perut. Itu zakum. Kaghaliyil hamim, yang mana seperti mendidihnya air yang dipanaskan. Khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim, peganglah dia kemudian seretlah dia sampai ke tengah-tengah neraka, kata Allah. Thumma subbu fawqa ra'sihi min adzabil hamim, kemudian tuangkan di atas kepalanya azab dari air hamim yang tadi kita jelaskan, dituangkan lagi. Dzuk innaka antal azizul karim, rasakan sungguh kamu benar-benar orang yang dulunya selama di dunia merasa perkasa dan lagi mulia. Masya Allah. Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Sungguh ini azab yang dulu kamu ragukan. Ragu dulu waktu ada di dunia, ragu. Mana azab? Mana? Ada. Nih yang kamu ragukan dulu nih. Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun innal muttaqina fi maqamin amin. Orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman. Mudahan kita termasuk hamba yang bertakwa insyaallah, amin ya rabbal alamin. Itu zakum. Walau anna qutratan min zakum, seandainya satu tetes dari buah zakum, kan makanannya ya dalam setiap hari Jumat kita membaca ayat Al-Qur'an, laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju'. Mereka dapat makanan, tiada makanan yang mereka peroleh melainkan makanan dari pohon yang penuh dengan duri. La yusmin wa la yughni min ju'. La yusmin, tidak menjadikan mereka gemuk, samin. Wala yughni min ju', dan tidak bisa menghilangkan lapar. Apa? Kada kau hilang lapar. Nah, di sini disebutkan walau anna qutratan, seandainya setetes dari zakum menetes ke dunia,
la afsadat ala ahli dunya ma'aishuhum fa kaifa biman yakun ta'amuh. Maka setetes dari buah zakum tersebut menghancurkan seluruh kehidupan penduduk dunia. Ini baru di sana satu tetes. Bagaimana dengan orang yang memakan buah itu sendiri? La ilaha illallah. Ayo baca lagi. Wa min ta'amihim ومن طعامهم شوك يأخذ بالحلق لا يدخل ولا يخرج وهو ما ذكره تعالى بقوله وطعاما ذا غصة وطعاما ذا غصة وطعاما ذا غصة وعذابا أليما dalam surah Al-Muzammil. Naam, di antaranya lagi makanan mereka syaukun, duri yang mampu menghancurkan seluruh hulqum yang ada di sini. La yadkhul wa la yakhruj, masuk ke dakawa keluar ke dakawa, sangkang di sini lah. Kayak orang ketulangan dah. Orang ketulangan. Orang kesulitan, ketulangan. Tulang dinosaurus sangkut sini. Wa min ta'amihim syaukun, duri ya'khudhu bil halqi, yang mana menghancurkan hulqum yang ada. La yadkhul wa la yakhruj, masuk ke dakawa keluar ke dakawa lagi. Wa huwa ma dzakarahu ta'ala, sesuai yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa ta'aman dza ghussatin wa 'adzaban alima. Ini makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang sangat pedih bagi mereka. Siapa mereka? Wa ta'aman dza ghussatin wa 'adzaban alima. Wa dzarni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahhilhum qalila. Dan biarkan aku yang bertindak, kata Allah, terhadap orang-orang yang mendustakan, yang memiliki segala kenikmatan hidup. Oh, masya Allah, semuanya dia punya. Berilah mereka penangguhan sebentar. Ata amrullah fala tasta'jiluh, semuanya bakal datang, jangan terburu-buru, santai aja. Ayo silahkan lagi zalim terus sampai kapan? Silahkan dustakan apa yang sebenarnya itu terus, kalian tunggu azab, silahkan. Ata amrullah fala tasta'jiluh, datang bakal itu siksaan, jangan terburu-buru. La ilaha illallah. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما. Allah mengatakan kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala fil akhirah, yang apabila udah masuk ke batang tubuh mereka, la yamfak abada, tidak akan pernah terlepas selama-lamanya. La ilaha illallah. Wa ta'aman dza ghussatin wa 'adzaban alima, dan ada makanan yang menyumbat di kerongkongan mereka. Wa 'adzaban alima, yang mana azab yang sangat pedih. Ghairi sa'ighatin ya'khudhu bil haqq la yanzil wa la yakhruj wa huwa az-zaqum wad-dhari'. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila, dalam surah Al-Muzammil. Ya Allah, mudahan selamatan kita seberataan ya Rabb. Kita ini kadang-kadang kebanyakan menantang juga. Mana azabnya, mana azabnya? Belum lagi, jangan terburu-buru. Nabi Musa lawan Nabi Harun ya doakan Fir'aun puluhan tahun nyar nangano. Ayuha ata amrullah fala tasta'jiluh, datang aja, kena jangan terburu-buru, biar terus terus ada apa aja terus akan fala tasta'jiluh, jangan terburu. Nabi Musa dengan Nabi Harun, Nabi Ayub, Nabi Ya'qub, berapa tahun baru tapi orang kadang-kadang mau mana kualatnya mana. Oh, masya Allah, yang zalim semakin zalim merajalela, terserah. Silakan. Ata amrullah
fala tasta'jiluh. Semuanya bakal datang, jangan terburu-buru. Silahkan. Allah, mudahan kita selamatan seberataan. Ada surah Al-Muzammil mengingatkan kita tentang cerita Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami ketika beliau kecil, maka beliau telah diajarkan oleh abahnya belajar Al-Quran. Adzan dulu, bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، Allahu Akbar. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله ورضوان الصحابة أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة شرف الدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام محمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم نسألك العفو والعافية المعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. Manakala Imam Abu Yazid Al-Bustami belajar Al-Quran di waktu kecil, maka beliau membaca sampai surah Al-Muzammil. Membaca surah Al-Muzammil di juz 29, yang artinya Al-Muzammil adalah orang yang berselimut, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-multafifu bi thawbih. Pada awalnya Al-Mutazammil, kemudian diidghamkan ta itu di dalam zai, maka menjadi Al-Muzammil, seperti Mudaththir, Al-Mutadaththir awalnya. Ada yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkhitab Nabi kita Muhammad, ya ayyuhal muzammil. Maka dari karenanya salah satu nama Nabi Sayyidina Al-Muzammil, orang yang berselimut. Masya Allah. Ada surahnya Makkiyah. Manakala Abu Yazid Al-Bustami masih kecil beliau, sampai dalam pelajaran itu beliau bertanya kepada abahnya, "Bah, ini maksudnya siapa orang yang Muzammil ini?" Bilang abahnya, ini
adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada apa dengan Nabi kita Muhammad? Itu perintah dari Allah untuk Nabi Muhammad agar bangun malam. Jangan terlena dengan malam, jangan terlena dengan gelapnya malam sehingga tidak bangun untuk sholat malam. Jangan. Kemudian Abu Yazid mengatakan, lah Abah kenapa tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Kata abahnya, itu Allah memberikan energi khusus untuk kekasihnya Nabi Muhammad sehingga ini perintah kemuliaan untuknya. Ya udah. Belajar lagi, belajar sampai di sana ayat yang mana Allah memberitahukan bahwasanya wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak, dan Allah mengetahui bahwa engkau bangun di keheningan malam itu baik kurang dari 2/3 atau sepertiganya atau 1/2 malam atau apapun itu yang wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak, dan Allah mengetahui sekelompok orang-orang yang bersama engkau melakukan ibadah malam. Datang lagi Abu Yazid kepada abahnya, masih kecil, Abu Yazid masih kecil. Abah, kemarin kan Nabi Muhammad yang disuruh diperintahkan. Iya. Ini ada lagi ayat wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak, yaitu sekelompok orang-orang, segolongan dari orang-orang yang bersamanya Nabi Muhammad beribadah di malam hari. Itu ta'ifatun itu siapa? Ta'ifatun itu siapa? Nah, yang pertama tadi alasannya apa? Itu Nabi Muhammad, itu perintah kemuliaan. Nah sekarang yang kedua ini wa ta'ifatun itu siapa? Yang dimaksud wa ta'ifatun ini, wahai anakku, itu adalah sahabatnya Nabi. Nah kenapa Abah tidak melakukan qiyamul lail sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Nabi? Itu orang-orang khusus, energinya khusus dari Allah. Tidak bisa kita meniru. Anaknya langsung mengatakan, ya abati, wahai abah, tidak ada kebaikan orang yang hidup di dunia tidak menempuh jalannya Nabi Muhammad dan juga tidak menempuh jalannya para sahabat Nabi Muhammad. Oh, mendengar itu abahnya langsung bangun malam. Langsung bangun qiyamul lail. Kadang-kadang abah itu, kadang-kadang seorang bapak, seorang abah, seorang ayah itu tersadarkan karena anaknya. Wahai orang tua yang nitip anaknya di pondok pesantren, malulah dikit. Anak kita 5 waktu sholat, 5 waktu berjamaah, sedangkan kita di mana sholatnya? Anak kita sholat duha, ayo. Jangan sampai kita patahkan semangat mereka karena kelakuannya kita. Bangun abahnya malam, udah dapat beberapa malam, Abu Yazid ikut bangun. Bilang, abah, izinkan saya ikut sholat bersamamu. Kata abahnya, udah, kamu masih halus, guring aja. Anak sagir, kamu masih kecil, guring aja sudah, jangan umpat-umpatan. Langsung Abu Yazid marah cemburu agama maksudnya. Wahai abah, ketahuilah jika nanti di hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan seluruh makhluk, kemudian orang yang bakal masuk surga dikumpulkan di satu kelompok, digiringkan ke dalam surga. Jika saya tertinggal pada saat itu, saya akan protes di hadapan Allah. Ya Rabb, wahai Tuhan, dulu saya waktu di dunia ingin ikut qiyamul lail dengan abah saya yang melarang saya. Wah, jawabnya nih haram. Abah ulun yang melarang ulun. Udah, ya sudah, ya, gum, bismillah, bangun dah. Salli ma'i. Sehingga dari semenjak itu Abu Yazid tidak lagi meninggalkan sholat malam. Ini yang kita harapkan, Pak, Bu. Sebanyak apapun harta kita, tidak bisa ditukar dengan ketika kita punya anak yang baik, anak yang soleh, anak yang paham dengan ilmu agama. Berapa hartamu, berapa asetmu, berapa emas yang kau punya, tapi anakmu tidak mengerti dengan ilmu pengetahuan agama, kebinasaan bagi kita. La ilaha illallah. Nah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Itu makanannya, makanan penghuni neraka.
Ayo baca lagi. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلقى على أهل النار الجوع فيعدل ما هم فيه من العذاب فيستغيثون فيغاثون بطعام من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. Ini maksudnya kata Nabi Muhammad, laparnya ahli neraka itu kayak azab. Itu laparnya. Yulga ala ahli naril ju', dirasakan kepada penghuni neraka lapar. Faya'dilu ma hum fihi minal azab. Laparnya itu setara dengan azab. Allah, kalau lapar kita di dunia ya lapar-lapar kayak itu lapar di dunia kau aja menggawil dihiga. Apa kita pengen hendak berpahala lah malam ini aja. Apa jer? Itu ada nasi goreng di mau katon aja. Ulun nih lapar bang ya. Pian sesuap makanan aja, pian tahu kada aja. Kesan orang nang lapar lebih tinggi nilainya di sisi Allah daripada membangun 70 masjid jami'. Berdalil juga ini. Jadi sedih aja ada bapak. Apa gerang hendak ikam? Mun ulun ni paling minimal ya nasi goreng 10.000 gen Pak Haji aja ada apa juga. Kada ikam apa nang hendak? Ya mun pian hakun tu aja. Barang nang tertinggi sedikit. Nah, Pak Hajinya jo orang beilmu. Bonik Jasidin munnya sesuai lawan kehendak nang dimakan ini kono lagi pahalanya. Tapi pulang nang ditawar ini ingat diri juga pulang. Seorang sudah dibayari orang, bepilih pulang. Fayastaghithun, lalu bubuhannya kuciakan kelaparan. Fayughathun, ditolong juga dengan membawakan sebuah makanan tapi min dhari', dari semuanya duri. La yusminu wa la yughni min ju'. Kada kau melamakakan, kada menghilangkan lapar. Yastaghithun, teriakan lagi. Fayughathuna bi ta'amin dhi ghussah, dibawakan lagi sama. La ilaha illallah. Coba baca lagi. فيستغيثون فيغاثون بطعام ذي غصة فيذكرون أنهم يجيزون الغصص في الدنيا بالشراب فيستغيثون بالشراب فيرفع إليهم الحميم بكلاليب الحديد فإذا دنت من وجوههم شوت وجوههم فإذا دخلت بطونهم قطعت ما في بطونهم فيقولون ادعوا خزينة جهنم ادعوا خزنة جهنم فيقولون ألم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. أيوة terus. قال فيقولون ادعوا مالكا فيقولون يا مالك ليقضي علينا ربك قال فيجيبهم إنكم ماكثون. Ada ketika kehausan disuguhkan lagi minuman-minuman yang kita jelaskan di atas tadi. Ketika didekatkan dengan wajah mereka langsung masak wajah mereka. Kalau udah masuk habis semuanya, terpotong ususnya dan keluar dari dubur. Lalu mereka mengatakan ud'u khazanata jahannam, panggil penjaga neraka jahanam. Ya gulun. Maka dikatakan kepada mereka, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alam taku ta'tikum rusulukum bil bayinat. Penjaga jahanam mengatakan, apakah rasul-rasul kalian belum datang kepadamu membawa bil bayinat, bukti-bukti nyata. Artinya sudah datang aja dah, rasul diutus, ulama ada, majelis ada, peringatan-peringatan ada. Awalam taku ta'tikum rusulukum. Galu bala. Mereka mengatakan, iya ada, sudah datang. Kemudian neraka jahanam, penjaga neraka jahanam mengatakan, galu fad'u, berdoalah kamu sendiri. Namun kata Allah, wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Doanya orang kafir itu sia-sia belaka, tidak ada lagi gunanya. Tidak ada lagi gunanya. Sampai mereka itu menginginkan untuk agar diringankan barang satu hari azab di dalam neraka. Sebagaimana
disebutkan di dalam ayat Al-Quran bahwasanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala alladzina finnar. Dengarkan. Wa qala alladzina finnar, orang-orang yang berada di dalam neraka mereka berkata. Berkata kepada siapa? Li khazanati jahannam. Kepada penjaga-penjaga neraka jahanam. Apa kata mereka? Mereka mengatakan pada saat itu, ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Mohonkanlah kepada Tuhanmu agar dia meringankan azab atas kami barang satu hari. Sehari aja libur. Ada boleh liburan? Ada kawal lagi sudah. Itu dahsyatnya azab pada saat itu. Fayaqulun ud'u malikan. Mereka mengatakan, panggil Malik. Ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, cepat agar diberikan putusan atas kami oleh Tuhanmu. Berikan kami putusan. Innakum makithun. Dah tinggal di sini aja. Tinggal di sini. Tinggal di sini aja. Kadang kau di tapal-tapal. Dunia nih ya, awal aja nang bujur jadi salah, nang salah jadi bujur. Di situ ada kau di tapal-tapal. Innakum makithun. Sini aja. Bisa pindah-pindah lagi dah. La ilaha illallah. Mudahan selamatan kita. Ingatan kayak ini lah. Ya Allah, banyaknya dosa kita. Apa banyak kan dosa nenek. Mudahan ini diampuni Allah Subhanahu wa taala. Piampih dah. Terjua-jua dah. Sampai bila lagi. Malam tadi itu Habib Alwi disabilan. Sampai kapan disini kita dalam dosa? Apakah kita menyangka hidup salawasan di dunia nenek? Ya tadi ata amrullah tadi. Fala tasta'jilu. Jangan terburu-buru datang jaga nak. Ayo tarusakan dulu. Kumpulakan banyak-banyak dulu. Namun sudah datang no kebuliangan namto. Itu dalam surah awal surah lagi itu, awal surah An-Nahl. Ata amrullah fala tasta'jilu. Ketetapan Allah itu pasti datang. Jangan kamu meminta agar dipercepat. Jangan terburu-buru, santai aja. Fala tasta'jilu. La ilaha illallah. Kayak ada yang ditakunakan kah? Kayak Apanya pulang? Oh, masalah nang khusyuk sembahyang kayak itu kayak kita tuh harus sadar dulu ketika sembahyang tuh kita bependeran lawan siapa. Nah, mau semalam kan kayak apa kayak begamat coba digawi, begamat kira kau baca capat kepina gugur. Mbah haratan sembahyang tuh apa jar Allah Taala? Aku bagi sembahyang ini dengan hambaku menjadi dua bagian. Kayak itu kalau ketika ujar Allah dalam haditsil qudsi, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfain. Aku bagi salat ini antara aku dengan antara hambaku dua bagian. Dan bagian hambaku terserah dia mau minta apa. Maka ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah langsung mengatakan hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Itu yang dihayati. Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Padahal siapa? Lihat ya Allah, bagusnya. Asna alayya abdi, hambaku ya Allah nang menyanjungku. Padahal siapa nang menggerakkan muntung kita? Allah juga. Tapi di sini Allah melajari kita asna alayya abdi, tetap di sana kebaikannya. Padahal apa kita muntung kita ini? Siang tadi dia banyak nyambati orang, siang tadi dia banyak menggosip, siang tadi dia berdusta bilang menyeraput beribu-ribu kali sudah. Tapi kau aja masih Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi, Maliki yaumiddin, majjadani abdi. Hambaku telah mengagungkanku. Sekali Allah mengatakan fawwadha ilayya abdi, hambaku telah menyerahkan semua urusannya kepadaku. Ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ujar Allah,
hadza baini wa baina abdi. Ini antara ku lawan hambaku aja lagi. Wali abdi masa'al. Bagian hambaku terserahnya hendak minta apa. Iya nang sambungannya ihdinas siratal mustaqim. Tuh kayak apa kayak mantap, masih ada aja. apanya bu? Bisa kan kalau malah jadinya nyaman sembahyang tuh mantap gitu, nah itu aja lah. Sembahyang diterima, nah lainnya beres. Sembahyang belum diterima, gimana lain? Tambah lagi sedikit. Terus apa anak ditanyakan? Itu sampai nang tahiyatul ya gitu. Ya ada mantap sudah ada. Awa digawe sudah. Kada itu kan maksud ulun waktu supaya kita kawa khusyuk tuh nah membayangkan salat itu jar Allah aku bagi antara aku lawan antara hambaku dua bagian. Oke, ya. Bagian hambaku terserahnya nak minta nang apa. Itu belum lagi kayak haratan ruku, belum lagi kita jelaskan haratan i'tidal, haratan sujud, bahkan pulang posisi atau di sana posisi sembahyang yang paling nikmat itu ketika sujud. Sujud, ya, ya. Kenapa jadi ketika sujud? Disitulah identitas kita yang sebujurnya. Itu paling nikmat sudah ketika sujud itu pang kita yang sebujurnya sudah batis lawan kepala sama rata siapanya aja. Ya, ya. Itu nah di situ nah membayangkan nah sujud haratan sujud itu pulang pemurahnya Allah Taala paling dekat aku dengan hambaku ketika ia sujud ya Allah Taala ini nak minta apa aku bari nah di situ nah menghadirkan macam-macam itu nah lalu mau khusyuk ini membayang menyenyangit sujud mencirok ke bawah pas ada batu ya nang binjol sini nah nang itu dulu kayak nang tadi itu nak qasamtus salata baini wa baina abdi nisfain. Aku bagi dua bagian salat ini antaraku dengan antara hambaku. Urusan hambaku terserahnya nak minta apa. Lalu jar Allah Ta'ala ketika seorang hamba membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bayangkan saat itu nah Allah mengatakan hambaku telah memujiku. Padahal lain hamba pian juga padahal nang menolongin ini nah kami ini kita kau apa-apa juga, dah kau pendar juga, lemah juga, dhaif juga, dah kau apa-apa. Ar-Rahmanir Rahim. Ujar Allah asna alayya abdi. Hambaku telah menyanjungku. Maliki yaumiddin. Ujar Allah pulang majjadani abdi. Hambaku telah mengagungkanku. Sekali Allah mengatakan fawwada ilayya amri. Fawwada ilayya abdi. Hambaku telah menyerahkan segala urusannya kepadaku. Mbah Maliki Yaumiddin pang sini nang ampunnya beratan. Nah ampun kita kenapa ampun bos Maliki Yaumiddin. Lalu ketika kita membaca Iyyaka na'budu, ampun tuh identitas kita juga tuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu jar Allah hadza baini wa baina abdi, ini antara aku lawan hambaku aja lagi. Antara aku lawan hambaku terserah hendak minta apanya. Yang sambungannya ihdinas siratal mustaqim. Itu permintaan kita beratan tuh sampai nang waladdallin. Amin. Belum lagi pulang Allah bergerak nih nah. Allah. Ruku maknanya ada, i'tidal maknanya ada, sujud identitas kita nikmat sujud. Kalau ada jadi masalah muntalawas sujud ini mau Puma lawas benar sujudnya. Saya imamnya buka jalan sini langsung keluar. Nah, kayak mantap ini. Kawa memaham kawan. Ini supaya nyaman memakai aja lagi. Apa ada yang ditanyakan? Ini aja sudah mantap nih tunggu putingan ya lah. Tunggu di kita tapi mantap isinya ini. Kakawanan berkaitan memaham dan memakai ini yang penting berkaitan. Udah naik kawa kayak khusus ini mau ada di nyatakan pulang kalau pindah sembahyang terakhir kita bisa ya ingat mati tadi makanya ada yang takunakan gak cukup dulu neng ini aja dulu jam 8 sudah lewat. Kata setengah 9 kita kalau wasan kita sadang dulu ya. Ada apa-apa kayak santai aja. Buhannya mah hadangi aja. Parak aja juga
Kayaknya minggu kayaknya minta jelasan gue antara syirik dan bid'ah ini lah kita masih perlu. Ini masih neraka, kenapa jadi syirik bid'ah? Iya, oh belum tentu ya. Kayaknya apabila. Maksudnya syirik lawan bid'ah ini lah. Apa maksudnya? Ya, bid'ah kan bid'ah dalalah, nah ini nang kita jaga nah. Oh, kayak itu Jangan ada kan bid'ah. Apa yang dimaksud dengan bid'ah itu? Bid'ah, ya. Nah, itu apa lagi? Ada kan bid'ah hasanahnya kalau ada berarti nah kesemuan bid'ah. Oh, nah, nang syirik tadi nang perlu kita. Rasanya pernah sudah ulun sampaikan itu. Rasanya. Ada pernah cuma belum mantap benar waktu itu. Sedikitannya waktu itu. Ini supaya paham. Jadi bid'ah itu apa garang yang dimaksud dengan bid'ah kayak? Bid'ah itu perbuatan nang kadada contohnya di zaman dahulu. Apa aja nang terjadi? Ma'ahdasa ala ghairi mithalin sabiq, sesuatu yang baru tidak ada contohnya di zaman dahulu. Apa aja? Nah itu bid'ah dulu, harus pian pahami dulu. Langsung malam ini aja gesak nah. Ya. Supaya jelas gue ini. Nah lalu jar Imam Syafi'i, pintarnya Imam Syafi'i itu kayak pemulai halus kayak pepintarnya Sidin. Nah Sidin ini membagi bid'ah jadi dua. Ada bid'ah mahmudah, ada bid'ah mazmumah. Bid'ah mahmudah itu sesuatu nang baru, nang kadada contohnya. Kalau tadi tuh cumanya bagus saja, nah maka ngarannya mahmud. Amun nang kada bagus maka namanya mazmum. Nah apa yang dimaksud dengan bid'ah mahmud? Bid'ah mahmud nang terpuji ini sesuai aja lawan sunnah. Gawiannya tuh kada melenceng dari syariat agama. Nah mintu toh contoh, orang berkumpul mengajian bersalawatan, kira-kira adalah larangan bersalawatan lah. Kira-kira berkumpul dalam berzikir kepada Allah adalah memang kadada pang contohnya di zaman dahulu ikan berkumpul bersalawat dasar Nabi ada, dan yang menyusun maulid itu adalah yaitu seperti Habib Ali Habsyi, seperti orang-orang dahulu dan sebagainya. Memang tidak ada contohnya, tapi perbuatannya itu pernah ada terjadi. Nang kaya martabak juga, tahu martabak lah kayak. Martabak tuh dari apa aja? Pakai mic, ada aja mic di tangannya digunakan kayak apa? Aduh, telur apalagi lah isinya tuh. Daging, daging, ya. Gandum, ada sayurnya ada. Sayur, apalagi? Ya. Lombok, padas ada, padas. Maka jadilah itu martabak kok. Nah, jadilah itu martabak. Jadi asalnya lain martabak, asalnya mundirahai galapong, intalo, bawang perai, bawang turunan, ada perai ada turunan. Ambil itu pulang macam-macam. Kalau jadilah martabak, cuma munnya apa namanya adalah martabak. Kadada martabak itu cuma mundirahai ujung-ujungnya jadi martabak mintu juga. Contoh kayak tapi itu pang tadi contoh nang kayak bemaulitan. Hadang dulu bemaulitan. Apa garang dulu nang digawi orang bemaulitan tuh nang apa? Astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Disuruhlah kita beristighfar lah, disuruh ya Rabbi salli ala Muhammad, disuruhlah kita bersalawat, disuruh. Mbah itu pulang mendengar kisah Nabi memuji Nabi, jangan terlalu berlebihan. Siapa nang berlebihan memuji Nabi? Kada ada makhluk yang berhak untuk mendapatkan pujian selain Nabi kita Muhammad. Di mana berlebihan? Pintu surga aja bertulisan nama Nabi Muhammad, berlebihan nang apa kita memuji? Aneh juga nang ini. Datang di mana? Nah, bujur aja kalau kai nang kai ini kada ada di zaman Nabi, cuma gawiannya tuh mundirahai, dirahai Allah, mundirahai gawiannya itu kada melenceng dari sunnah, maka itu namanya bid'ah mahmud terpuji.
mun bid'ah madhmum nang melenceng daripada sunnah. Nah, apakah ini pernah terjadi dilakukan? Pernah. Sayyidina Umar mengumpulkan orang sembahyang tarawih, imamnya seikung aja. Zaman Nabi kadada. Wah, itu aja khulafaur rasyid. Kita kada bepender masalah khulafaur rasyidin buntungai. Kita bepender bahwasanya Sayyidina Umar pernah melakukan sesuatu yang tidak ada dicontohkan oleh Nabi. Itu nah. Ada. Oh. Iya. Lalu dikumpulkan, limbah dikumpulkan, sembahyang tarawih orang imamnya seikung aja, kada lagi bercerai-cerai, kada lagi berpisah-pisah sudah. Lalu jar Sayyidina Umar, ni'mal bid'atu hadhi, bid'ah nang bagus tuh yang kayak ini. Nah, Bid'ah juga ya. bid'ah juga cuma bagus. Paham. Paham gue. Paham. Bahpangnya kayak apa aja nang hadis kullu muhdatsatin bid'ah, setiap yang baru itu adalah bid'ah. Kullu bid'atin dalalah, setiap yang bid'ah itu pasti sesat. Tidak ada bid'ah itu yang baik, semuanya sesat. Kullu dalalatin finnar. Nah, ini dan gue orang yang sesat itu pasti masuk neraka. Mah lu aja toh mau kamu. Ini maksudnya kalimatnya itu khusus, hadza khasun fi ba'dil umur, ada sebagian perkara, sebagian masalah dikhususkan untuk itu, tidak semuanya. Kada seberataan kada. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim dalam Al-Qur'an. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Mereka menjadikan seluruh jari-jari mereka ke dalam telinga. Kawagarang jari beratan masuk ke telinga. Kada, maksudnya sebagian aja. Kada seberataan nang bid'ah itu pang sesat. Sebagian aja nang kada sesuai lawan Quran dan hadis, neto nang sesat, mun nang sesuai aja kada papai. Amunnya pariannya gawiannya itu memang dasar terbentuk dalam asas-asas Al-Quran dan hadis, maka itu kada disebut dengan bid'ah, apalagi sampai sesat. Nah, itu maksudnya. Artinya masih apa jurang? Ya tadi nang kayak nang orang contohkan nang kayak orang apa namanya betahlilan toh. Tahlil, ya. Betahlilan toh baca Yasin. Salahkah baca Yasin? Ada salah. Sih jawab sini. Bagusnya suaranya halus benar, kada salah. Betahlil pulang kita kirim makan pulang kada sampai aja. Aku kada betitip lawan ikam. Aku bertitip lawan Allah Ta'ala nang maha kuasa dan maha berkehendak. Allahumma ausil, ya Allah sampaikan, wahdi hadiahkan, baligh, kemudian pulang julung akan, wa taqabbal terima akan, sawaba ma qara'na, pahala nang kami baca nang ini nah. Aku kada nyuruh nikam, nyuruh Allah Ta'ala. Mun nikam bisa aja kada sampai. Bolehlah kita aja menggawi sesuatu nang kada digawi Nabi. Amunnya nas Al-Quran dan hadis menguatakan itu, gawi silahkan, kada apa-apa. Nah, tapi Nabi kada ada melakukan, kada ada menggawi dalam Al-Quran. Fama atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dicegah, yang dilarang Nabi, tinggalkan. Dilarang, kalimatnya apa yang dilarang, bukan yang ditinggalkan. Wa ma nahakum anhu fantahu, yang dilarang Nabi itu yang ditinggalkan. Mun sidin kada menggawi bukan berarti kita di sana kada boleh menggawi. Tunggu kayak iya. Sambil memaham gue na, unggut sambil memaham na. Kadang kan dalam Al-Qur'an apa aja, fama atakumur rasul, apa yang dibawa oleh Nabi ambil, amalkan, yang diperintahkan sidin. Wa manahakum anhu fantahu, apa aja yang dilarang, nahakum tu nahayanhi, apa aja yang dilarang sidin. Wa manahakum anhu, apa yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Kalimatnya apa tuh? Nahayanha. Fama atakumur rasul fakhudhuh
wa ma nahakum anhu ya. Fama atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa aja yang disuruh Nabi gawi, apa yang dilarang sidin nahayanha. Wa ma naha di sini naha itu artinya yang dilarang sidin. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Di sini kalimatnya dilarang, bukan apa yang ditinggalkan sidin. Beda sesuatu yang ditinggalkan dengan sesuatu yang dilarang. Bisa jadi sesuatu yang ditinggalkan itu bukan berarti terlarang. Kadang hendak menggawi benar bukan berarti terlarang. Nah jadi boleh aja lah, boleh apalagi Al-Quran menguatakan aja. Adalah pernah terjadi jadi zaman pernah Sayyidina Abu Bakar disuruh Sayyidina Umar kumpulakan Quran, kada aja Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Kada pernah digawi oleh Nabi. Rancak benar disuruh lah kasih gawi-gawi sampai pada akhirnya Sayyidina Abu Bakar terbuka hati lalu digawi. Lalu digawi iya nang apa namanya dikumpulkan Al-Quran di zamannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an atas sarannya Sayyidina Umar. Tuh kayak ringkasnya kayak itu aja. Mantap enggak ya, sebutnya. Jadi sirik kayak namanya kayak sirik. Ada kau mungkin lagi sudah apa hubungannya lawan sirik? Sebutin dahulu. Apa hubungannya lawan sirik? Ya bisa tuh gue cuma sirik itu nah, ya. Mantap nih. Ada syirik itu kan menyekutukan Allah. Ya. Apa hubungannya lawan bid'ah? Gerang kayaknya ada sesuatu yang terpendam nih. Oh. Nah ini nah, wa ma atakumur lain fama wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Apapun yang diberikan Rasul ambil, lakukan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Sudah jangan ya cukup lah sangat-sangat bilang Allah 8 sampai 4 kain apa bolehlah pemaulidan kayak Allah apa gawe ya siapa mau jangan sirik pemaulidan. Nah kenapa jadi boleh kayak pemaulidan? Isinya memuji Nabi Muhammad ya ada macam-macam. Isinya tuh berzikir, isinya zikir, isinya berselawat lawan Nabi, ya. Kemudian pulang menyebut sirah Nabi. Ya. Dalam Al-Quran diceritakan apa namanya kelahiran para Nabi wassalihin. Ya. Nabi Allah Taala memuji Nabi, ya. Berselawat lawan Nabi. Gawe aja bulan Maulid bulan depan ya. Apa jalan gawi-gawi? Bulan ada kawan yang sebarang gawi-gawi bang. Bulan Maulid gue ini. Mudahan panjang umur kayak. Amin.